Anda masih bersama kami di Ruang Psikologi bersama saya dan narasumber Anda di sini sudah ada influencer juga ya. Dan sebelum Anda bincang-bincang dengan narasumber kedua kita, Anda akan mengajak pemirsa di rumah bagi Anda yang ingin konsultasi atau ingin bertanya, ada Bu Siti di sini narasumber kita. Nanti Anda bisa menghubung kami di line telepon 0751463133. Anda bisa berinteraksi dengan kami di studio. Dan kita masih membahas terkait dengan modifikasi emosi. Langsung saja Anda kenalkan narasumber kedua kita, ada Prita Rida Insani. Selamat siang, halo Prita. Iya, siang Kakak. Kalau pemirsa mungkin ada yang lihat mana ya, memang nggak salah ya, karena Prita adalah influencer. Benar. Ya, mungkin sering pernah dilihat di TikTok atau di Instagram, Iya. gitu ya. Nah, tadinya kaget juga, loh Prita ternyata adalah kliennya Bu Siti. Nah, mungkin kalau ada yang ngikutin kontennya Prita yang selalu cekcok dengan pasangannya Adit gitu ya, kita tanya dulu kenapa butuh konseling dengan Bu Siti. Oke. Jadi awal ceritanya itu kita kan mau menikah ya. Kami ini nggak sekedar pasangan settingan ternyata. Kami ini benar pasangan yang mau menikah. Banyak orang di luar sana tuh bilang, oke, mau nikah ya, siap-siap deh besok hidup kayak gini, besok hidup kayak gini. Jadi kayak citra menikah itu beda banget dengan kehidupan yang sekarang gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku butuh nih seseorang yang bisa untuk kita ajak cerita untuk hal ini gitu kan. Walaupun banyak tempat cerita yang bisa kita lihat kayak di orang tua, di teman, kakak, saudara, tapi aku kayaknya butuh orang yang benar-benar bisa kasih berdasarkan teori, berdasarkan banyak hal yang bisa mereka kasih gambaran. Ya udah aku searching ketemu Bu Siti gitu awalnya. Memang ternyata dapat konseling sama Bu Siti itu terkait dengan emosi juga gitu ya Bu Siti ya. Jadi memang ternyata emosi beneran gitu ya. Dengan tadi itu memang bukan chattingan ya. Memang ada emosi Itu ada emosinya. Oke. Nah, sebelum ke Bu Siti, apa yang atau ke Bu Siti dulu deh. Jadi kalau Prita ini jatuhnya konseling terkait dengan emosinya lebih kemana bentuknya Bu Siti? Jadi Prita ini pengen sih sebenarnya mempersiapkan pernikahan dia itu nanti biar hampir semua orang ya pengennya happy kan nanti Sebelum ketika kami potong nih Bu Siti ya. Prita juga jadi contoh yang baik ya. Buat anak-anak muda sekarang gitu ya. Jadi jangan hanya nikah yuk nikah aja gitu ya. Padahal memang harus dipersiapkan. Bukan karena fobia ya, tapi memang pernikahan itu memang harus disiapkan gitu. Disiapkan ya. Jadi dia ngerasa aku kan pengen hidup bahagia ketika menikah. Dia minta, nah pengen apa sih persiapan yang harus aku lakukan terhadap diriku sendiri, emosiku tuh yang bener harus kayak gimana sih menjadi seorang istri yang nanti ngadepin suami yang berkarakter seperti itu. Mungkin dari perekonomian nanti yang harus aku raih, perekonomian seperti apa itu kan perlu ada emosi-emosi tertentu yang harus dimunculin. Kemudian nanti si Adit sendiri juga ngadepin istri yang bisa jadi waduh kok cerewetnya minta ampun bisa jadi gitu ya. Saya nggak tahu. Sayangnya ya. Nah itu apa yang harus Adit persiapkan terkait tentang emosi, terus seperti apa sih gitu. Banyak bertanya, kita banyak berdialog juga. Karena pasti setelah direvisi juga Adit ternyata masa lalunya ada sesuatu yang perlu diriliskan gitu. Terutama kemarin tuh banyak ngobrol di Aditnya dulu gitu ya. Iya. Berarti konselingnya nggak hanya Prita, berarti datang dengan pasangan. Iya. Oke. Jadi Bu Siti tahu ya, maksudnya karakter Prita seperti ini, pasangannya seperti ini gitu ya. Nah kalau Prita merasakan before and after counseling ada perubahan, memang ada perubahan. Oh, tentu ada perubahan sekali Kak gitu. Karena yang awalnya kita ada rasa khawatir apakah aku akan bisa menjadi apa ya, yang image kata orang jadi istri itu bebannya kayak gini gitu. Jadi yang seolah-olah kita punya akan menghadapi suatu yang besar, tapi ternyata nggak sebesar itu. Bu Siti kasih gambaran kayak apapun itu semuanya itu akan berjalan sesuai dengan dengan alurnya saja gitu. Kita diajarkan diajarkan atau gimana ya itu ya Bu bahasanya? Diberikan insight. Ya, diberikan insight seperti itu kayak gimana ya? Kayak menerima keadaan, bisa nge-handle emosi tadi kan kita membahas tentang emosi ya. Misal kalau misalnya ada emosi yang terjadi, kita jeda dulu sejenak gitu, ambil dulu waktu gitu. Kayak gitu sih. Jadi before afternya tuh aku kayak ketemu solusi ketika menghadapi suatu emosi gitu.
ada emosi yang kayak emosi marah, emosi seneng, gimana gitu, kita jadi tahu gimana cara menghadapinya satu-satu gitu. Oke. Karena memang Prita ini adalah Gen Z yang memang terpapar dengan sosial media. Iya benar. Baik jeleknya itu muncul aja di depan gitu ya. Benar. Nah, jeleknya ini ketika muncul permasalahan rumah tangga, KDRT, suka lihat di ini, Benar. jadi ngeri kan? Iya benar sekali. Malah jadi bahkan overthinking jadinya. Iya. Dan ada juga permasalahan yang orang-orang julid. Iya, iya, Sama benar, dia benar. suka Menghindari ngerecokin. Oh iya, itu juga kayaknya butuh trik tertentu ya untuk ini. Karena gini, ini si pemancingnya emosi kita nih ada, tapi nggak bisa ditemuin mana sih orangnya gitu ya. Kita kita sendiri, ini orangnya Benar mana? banget. Ini kalau di sosial media, apalagi Prita yang influencer seperti itu ya maksudnya. Nah kalau Prita sendiri ada dapat terapi-terapi tertentu maksudnya atau gimana? Kemarin itu masih pada kondisi konseling sih saya Konseling aja. lihat, karena kalau klien datang ke tempat saya itu diawali dengan konseling dulu, bisa jadi cuma sekali beres, bisa jadi harus 2 kali. Nah setelah itu baru dilakukan yang namanya ada semacam progressive relaxation, itu untuk mengunci apa yang sudah didapetin ketika 2 kali tadi itu sesi konseling, dengan sesi saya tambahin dengan teknik-teknik atau tools-tools hipnosis NLP, dikunci dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga perilaku yang baru gitu kan ini yang akan menetap dan seterusnya, sudah enggak yang lama lagi gitu. Itu terapinya itu progressive relaxation, itu penguncian aja. Tapi sebenarnya yang benar-benar membuat orang berubah adalah ketika dalam sesi konseling dialog secara sadar, dia menemukan, aha aku harusnya begini, aha aku harusnya nerima dulu ya, nggak langsung denial, nggak langsung nyalahkan pasangan. Setelah dilakukan penerimaan dulu, mungkin dengan tadi yang dikatakan Prita adalah jeda, itu bagus banget, sehingga mampu pikiran kita secara logis berpikir, aku berperilaku gini deh logisnya, nggak ngikutin hawa nafsu gitu loh. Kalau ngikutin hawa nafsu itu kan amigdalanya terbypass ya, atau terpenjara, sehingga nggak mampu untuk berpikir logis lagi gitu. Di akhir biasanya aku lakukan yang namanya tadi terapi secara unconscious. Nah, informasi bahwasanya Bu Siti juga hipnoterapi seperti itu ya. Karena tadi ngomong tentang hipnosis, bisa nggak sih Bu Siti di cue yang tadi yang jeda tadi itu? Mungkin Bu Siti punya tips tertentu atau yang bisa dipraktekkan ketika jeda itu melakukan, ada yang kan bisa kita lihat ada yang teknik nafas atau yang pakai hitungan, atau Bu Siti ada saran tertentu biar nanti kalau ada emosi Anda bisa jedanya gitu tepat gitu. Mungkin Bu Siti ada tips-tips tertentu? Kalau ngomong-ngomong tentang hipnosis ataupun NLP ya, NLP itu kan terkait tentang bagaimana memprogram pikiran bawah sadar lah ya. Hipnosis adalah kondisi trance. Kalau di dalam televisi yang sering ditayangkan kondisi terhipnosis kayak uya-kuya blek tidur, itu ya juga gitu. Tapi nggak harus juga kayak gitu. Nah yang bisa mungkin para pemirsa lakukan di rumah, Prita dan Anne, ketika ngalamin emosi yang benar-benar mengganggu, dengan tarik nafas itu 5 kali, kemudian tahan 5 kali, hembuskan 5 kali. 5. Ya, atau tarik nafas 10 kali, tahan 10 kali, terus hembuskan 10 kali. Itu selama 3 kali. Oke. Oke. 5 atau 10 tergantung kali. kemampuannya. Kalau tergantung waktu. Aku udah nggak bisa lagi 10, ada menit dulu. Aku udah buru-buru mau pergi, aku buru-buru nih mau siaran, aku buru-buru udah dipanggil bosku. Lama banget tuh 10 kali kan 3 gitu kan. Jadi berapa 90 kali ya kelamaan. Nah, bisa jadi oke 5 kali aja cukup. Berikan ruang untuk berpikir secara logis di dalam pikiran kita, sehingga tahu, oh kayaknya nggak bisa deh kalau kayak gini, merugikan diriku sendiri, merugikan orang lain ternyata, oh aku harus memiliki ini dulu. Dan dengan berjalannya waktu, regulasi emosi tetap akan berjalan, tetapi bisa jadi beberapa orang, aku masih jengkel, ya tetap berjalan aja kerja, jangan sampai jengkel terus mantap nggak bekerja gitu kan, nggak produktif dong nanti. Karena manusia kan beda-beda, ada yang cepat ada yang enggak ketika meregulasi emosi tadi. Oke. Kalau untuk regulasi emosi yang merubah dari tidak berdaya ke berdaya tadi itu, antara laki-laki dan perempuan itu kemampuannya berbeda atau gimana Bu Siti? Bukan hanya laki-laki dan perempuan, hampir semua orang berbeda
berbeda-beda. Oke. Itu yang membuat apa ya namanya ya, aspek dasar yang membuat perbedaan itu di mana? Bisa jadi karena keturunan. Karena kalau ngomong secara psikologi itu 20% manusia itu berkarakter sekarang itu adalah berdasarkan keturunan. Oke. Dia dibesarkan oleh orang tua yang sangat pemarah gitu, yang dilihat kayak gitu, decision making orang tuanya begitu itu akan ditiru. Oke. Itu 20%. Ada proses belajar di sana. Nah, ada yang disebut dengan tadi itu bisa juga pola asuh kan. Iya. 20%. Nah, yang 80% adalah apa yang orang-orang lihat, apa yang orang-orang dengarkan, apa yang orang-orang dia berada di suatu lingkungan seperti apa. Itu yang 80% yang menjadikan Lingkungannya. dia hari ini. Bisa jadi tadi itu dengan aduh aku tuh pokoknya gak bisa banget tarik nafas berkali-kali juga gak ikhlas gitu ya. Makanya tenangkan dulu, oke, sejenak tarik nafas, munculkan state of mind. Jadi sensasi rasa tertentu yang dulu dirimu pernah ngerasa loh kayak nyaman banget kayak gini. Mungkin waktu 1 tahun yang lalu tidur tapi tidurnya itu kayak riap-riap gitu tapi nyaman, akses kembali rasanya. Mungkin kemarin habis terima gaji gitu kan ya, 1 juta, aduh seneng banget gitu ya, 10 juta gajinya, oke itu sensasi Senangnya 5 menit awal aja, habis itu lihat tagihan gitu. Betul ya ceritanya? bener juga ya. Oke, sensasi rasanya ada di situ, akses kembali itu membantu gitu dengan tadi beragamnya macam-macam manusia yang kadang itu bisa cepat bisa enggak gitu, bisa menghadirkan pengalaman-pengalaman untuk benar-benar sekarang dalam kondisi tarik nafas, hembuskan nafas itu tenang. Memang perlu jeda waktu bagi tubuh kita sendiri gitu ya, bagi diri kita untuk bisa dari hiruk pikuknya dunia ini itu memang perlu ya. Baik Bu Siti dan Prita, kita tahan dulu dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.